Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu hadirin mahasiswa SMP Negeri Pembina Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Ibu Yanti, kemudian yang terhormat staf guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri Pembina Yogyakarta, yang terhormat narasumber hari ini Ibu Admila Rosada yang pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terhormat Bapak Ibu semua wali siswa SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini cerah ya. Biasanya agak hujan dulu, tapi alhamdulillah hari ini cerah sehingga kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua dan beserta guru dan tenaga kependidikan yang ada di SLB Negeri Pembina Yogyakarta hari ini. Hari ini kegiatannya adalah kelas parenting, ya, kelas parenting dengan tema pendidikan seksual bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu semuanya. Jadi kami dari Stikes Notokusumo Yogyakarta, saya Vika dan teman saya Ibu Prima Daniati. Kebetulan kami merupakan salah satu staf dosen di program studi S1 Keperawatan Stikes Notokusumo Yogyakarta, dan kami juga membawa mahasiswa kami yang menggunakan jas biru yang ada di belakang. Dan hari ini kami dengan teman kami yang cantik dan baik hati yang nanti menjadi narasumber pada pagi hari ini adalah Ibu Admila Rosada. Oke. Sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama nanti ada sambutan, kemudian yang kedua memasuki acara inti adalah materi ya, nanti pemaparan materi dari narasumber kita. Kemudian yang ketiga adalah sesi diskusi, yang keempat nanti ada evaluasi. Jadi Bapak Ibu nanti kami mohon untuk bisa mengisi kembali kuesioner yang tadi sudah diisi pada saat awal tadi, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk mempersingkat acara langsung saja untuk yang pertama sambutan dari Ibu Yanti, monggo dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Admila Rosada SPSI, MPSI, psikolog selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Ibu Vika Nur Indriasari, Eskep NS Mkep selaku moderator pada pagi hari ini, dan Ibu Prima beserta timnya. Yang kami hormati pula Ibu-Ibu Waka dan Bapak Ibu wali siswa SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada saat ini kita masih diberikan berjuta-juta kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, ya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Abioso SLB Negeri Pembina Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat dalam acara parenting kelas pendidikan seksual untuk anak berkebutuhan khusus. Bagaimana Ibu masih sehat ya? Alhamdulillah. Yeah. Mohon maaf saya memberanikan diri matur di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Hasanah SPD MPD, dan sekaligus memohonkan izin beliau pada saat ini tidak bisa membersamai kita dikarenakan ada dinas luar yang tidak bisa ditinggalkan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu wali siswa SMP Negeri Pembina Yogyakarta, dan kami mengucapkan atau mohon maaf jika terjadi atau ada kekurangan dalam menanggapi Bapak Ibu baik dalam tutur kata maupun perilaku kami. Dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Pada Ibu narasumber, kami mengucapkan terima kasih sekali karena telah berkenan memberikan materinya yang sangat menarik bagi kita pada saat ini. Dan kepada Bapak Ibu
mahasiswa SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Selamat mengikuti parenting kelas. Semoga membawa berkah dan manfaat bagi kita. Mohon pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Jika ada permasalahan-permasalahan yang ada di dalam siswa atau putra putri kita, jangan ragu-ragu, mumpung kita ketemu dengan pakar psikolog kita yang cantik ini, mohon untuk bisa didiskusikan, bisa ditanyakan bagaimana penyelesaiannya kalau ada masalah-masalah dengan putra putri kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak banyak saya matur. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Bu Yanti. Langsung saja ya Bapak Ibu. Ini yang materi utama yang nanti sangat menarik sekali. Narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae-nya. Ya, ini kurikulum vitae-nya itu panjang sekali. Mungkin tidak akan saya bacakan semuanya. Jadi Ibu Admila Rosada, sarjana psikologi, magister psikolog ya, Bu Mila ya. Beliau adalah kelahiran Tulungagung 30 Januari 82 dan beliau mempunyai pengalaman sebelumnya pernah mengajar di sekolah tumbuh Bu, dan pernah menjadi kepala sekolah di sekolah tumbuh juga. Beliau juga concern terhadap pendidikan inklusi anak-anak berkebutuhan khusus, dan saat ini beliau sebagai ownernya CEO Wisesa Consulting, di mana Wisesa Consulting itu merupakan lembaga psikolog yang mana mewadahi untuk konsultasi mungkin anak-anak atau orang tua yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin secara singkatnya seperti itu Bu Mila, dan karya publikasi beliau juga cukup banyak terkait tentang pendidikan inklusi. Untuk mempersingkat waktu, monggo langsung saja Bu Mila untuk bisa berbicara di depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat? Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan Yang Maha Esa, karena pagi ini saya bisa silaturahim sowan kepada Bapak Ibu guru dan juga para wali murid di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ini kali pertama saya kesini dan senang sekali kemarin dihubungi oleh Bu Vika dan juga tim dari Natakusuma untuk bisa sharing berkaitan dengan tema apa pagi ini Bapak Ibu? Pendidikan seksual. Alhamdulillah ya. Boleh diulangi lagi, kita belajar tentang apa? Kita akan sharing tentang apa pagi ini? Pendidikan seksual. Lantang itu berarti siap ya Pak ya. Bahas kadang pendidikan seksual gitu. Agak ragu-ragu nyebut seksualnya ini ya. Nah, kira-kira kenapa ya bahas seksual itu agak ragu-ragu gitu? Rodo piye Pak? Rodo tabu kata Bapak ya. Agak tabu, agak saru gitu kalau membahas. Tapi semoga nanti selama mau berapa jam kita sesinya? 1 jam? Atau sampai maghrib? Secukupnya ya, insya Allah nanti sebelum duhur kita cukupkan untuk membahas berkaitan pendidikan seksual terkhusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Seperti tadi sudah disampaikan di dalam kurikulum vitae, saya concern di dunia pendidikan inklusi yang juga bersinggungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu sejak 2002. Kelihatan ya umurnya? Sudah kepala 4 saya. 2002 saya di Early Childhood Care and Development Research Center, itu di anak-anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Kemudian 2005 saya di SD Tumbuh sampai 2019, dan sekarang lebih leluasa untuk mengelola waktu gitu ya. Saya mendirikan lembaga sendiri dan praktek sehari-hari saya di Klinik Prasakti Umbul sebagai psikolog asosiat di sana. Gitu. Saya menyelesaikan studi S1, S2 dan profesi saya di Fakultas Psikologi UGM. Begitu kurang lebih. Oh ya, saya tinggal di Piungan. Bapak Ibu ada yang rumahnya dalamnya di sekitar Piungan? Mulai ada satu disclaimer yang ingin saya sampaikan, atau apa ya, informasi awal gitu ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan berkaitan kalau ngomongin seksual itu rasanya tabu, rasanya saru gitu ya. Nah justru dari
ketabuhan itu saya ingin matur di awal bahwa nyun sewu misalnya nanti di dalam saya menyampaikan ada istilah-istilah atau informasi-informasi yang itu khas dengan informasi tentang seksualitas, itu mohon izin ya Bapak Ibu, ini kita tidak dalam rangka sarung pornografi terus Bapak, tapi kita dalam rangka belajar sama-sama sharing menggunakan informasi ini dengan tepat di forum yang tepat. Gitu ya. Informasi ini juga selalu saya sampaikan ketika saya memfasilitasi anak-anak. Jadi saya sebagai sex educator atau fasilitator tema-tema pendidikan seksual itu memfasilitasi anak-anak, remaja maupun dewasa, guru, orang tua. Nah, informasi ini atau pijakan ini selalu saya sampaikan di depan supaya kita sama-sama nyaman gitu ya menggunakan istilah-istilah yang mungkin selama ini jarang kita ucapkan. Kita misalnya enggan menyebut alat kelamin kita sendiri atau menyebut hal-hal yang berkaitan dengan tubuh kita gitu. Maka saya matur di depan supaya kita sama-sama nyaman. Yang saya begitu ya, kita sepakat ya. Saya juga berharap nanti Bapak Ibu bisa nyaman juga dalam menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan tema seksual dan kita niatkan ini untuk sama-sama belajar. Saya apresiasi untuk 3 bapak yang hadir, tepuk tangan untuk para ayah yang biasanya di parenting itu memang minoritas ya Bapak ya. Dan tepuk tangan juga untuk para bunda yang luar biasa semangatnya hari ini bisa rawuh pagi hari di antara mungkin orang tua yang lain, ada aktivitas yang lain, ayah bunda rawuh di sini dengan menginvestasikan waktu untuk sama-sama belajar. Alhamdulillah. Baik, ini sudah ditayangkan oleh Bu Prima berkaitan dengan pengalaman saya sebelumnya sebagai sex educator di tema-tema sebelumnya, pernah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan juga di tahun 2018 untuk menyusun modul dan pelatihan berkaitan dengan pendidikan seksual untuk remaja tunagrahita gitu. Dan sampai saat ini saya masih banyak memfasilitasi berkaitan dengan tema-tema pendidikan seks, termasuk saya juga mendampingi anak-anak saya sendiri. Saya beranak pinak 3 orang, SMA, SMP, dan TK saat ini. Gitu ya, Bu Nana. Bu Nana yang tahu sejak saya hamil anak pertama ya Bu. Bu Nana ini dulu putrinya yang pertama murid saya di SD Tugu. Waktu saya masih hamil anak pertama. Begitu. Baik, ini pengalaman saya yang mungkin insya Allah nanti bisa saya bagi, kita sama-sama belajar. Dan saya ingin nanti forum kita interaktif ya Bunda. Saya ingin belajar juga dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pendampingan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang pagi ini bisa terhubung, terkoneksi dengan ayah bunda yang hebat, karena Allah karuniakan putra-putri yang luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian. Dulu sebelum anak ketiga saya lahir, saya sering mendampingi anak-anak di tumbuh gitu ya yang memiliki kebutuhan khusus. Saya juga sering mendapatkan klien atau pasien yang putra-putrinya kebutuhan khusus, orang tua yang saya konselingi gitu. Rasanya kayak apa ya, ketika mengatur tentang menerima anak, menerima kondisi anak gitu ya semestinya begitu gitu ya. Sampai sama Allah saya diberi anak kebutuhan khusus di anak ketiga ini ya Bunda. Oh gini ya rasanya gitu ya. Sehingga saya sangat salut, sangat mengapresiasi kehebatan ayah bunda sekalian yang dengan segala segala upaya energi, dengan segala ibu tahinya, dengan mendidik putra putrinya, maka alhamdulillah saya sangat apresiasi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya, hebat semuanya. Baik, menu kita nanti kita ada permainan terlebih dahulu, kita refleksi, kemudian nanti paparan materi, kita interaktif, kita mau seru-seruan yang saru atau saru-saruan yang seru? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Satu aja Pak. Mau saru dulu atau mau seru dulu Pak? Pakai sarung. Oh pakai sarung. Oh udah mulai pakai sarung kata Bapak. Sarung yang mana ya Pak?
Sarung yang ada bungkusnya nggak Pak? Lalu nanti di akhir Bu Vika akan memandu untuk kita tanya jawab. Kurang lebih begitu. Kita akan masuk ke permainan terlebih dahulu. Oke, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu pertama kali ketika mendengar kata seks? Apa Pak? Langsung dijawab. Hubungan badan. Wah, langsung panas ini ya. Bunda-bunda kan malu ini. Apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata seks? Ini ada yang belum 17 tahun nih. Ini juga. Apa Bunda? Kalau Bapak tadi ketika mendengar kata seks itu hubungan badan. Alat kelamin. Ada lagi? Bunda Nana apa Bunda Nana? Yang seret terlintas ketika mendengar kata seks. Hubungan badan juga Bunda? Hubungan suami istri. Ada lagi? Sebelah sini? Mbak Ana? Hubungan yang sudah dewasa memasuki remaja. Ada pendapat lain? Seks itu kenapa Bunda? Ketertarikan sama apa Bun? Ping 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 gitu ya. Ketertarikan sama lawan jenis. Ada lagi? Jenis kelamin. Ada lagi? Yang terlintas tentang seks. Berarti kalau tema kita pagi ini pendidikan seks, berarti kita mau belajar tentang hubungan badan. Gitu kan? Wes pinter lah ya Pak. Buktinya udah punya putro, berarti udah mahir ya. Jadi kalau kita belajar tentang pendidikan seks itu belajar untuk kita orang dewasa mendidik anak atau untuk kita sendiri dalam berhubungan seks? Oh, mendidik anak, bener Bu gitu. Karena udah pinter ya Bu ya. Udah pengalaman bertahun-tahun ya. Baik. Terima kasih jawabannya tentang permainan apa itu seks gitu ya, tentang ada jenis kelamin, alat kelamin, hubungan suami istri, ada tentang ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya. Nah, ayah bunda, ketika kita bicara secara terminologi seks itu sebenarnya betul jenis kelamin artinya. Ya, kalau kita misalnya mengisi ngurus paspor atau apa gitu ya, yang dokumen-dokumen itu nama depan, nama belakang, nama tengah gitu ya. Seksnya apa? Diisinya apa bunda, ayah? Laki-laki atau perempuan? Kalau kita perempuan diisi female gitu ya, kalau laki-laki male biasanya begitu. Jadi seks itu artinya sebenarnya adalah jenis kelamin. Namun kemudian bisa dikontekskan dalam beberapa hal, termasuk di dalam hubungan antara laki-laki perempuan yang melibatkan ketertarikan, melibatkan masa remaja, kemudian juga tentang suami istri dan seterusnya. Nanti kita akan bahas, gitu ya. Oke, kira-kira dari permainan tadi apa yang bisa kita refleksikan atau maknakan berkaitan dengan arti seks? Kenapa tadi jawabannya beragam antara yang jenis kelamin, hubungan suami istri dan seterusnya? Apa Bapak? Cara pemahamannya berbeda-beda. Berdasarkan apa bedanya Pak? Orang awam sudah mengatakan seks itu adalah hubungan badan. Oke, lingkungan. Oke. Karena belum tahu apa yang tertera di dalam pendidikan seks. Oke. Pemahaman umum atau awam yang namanya seks itu ya hubungan badan, gitu, hubungan suami istri gitu ya. Sehingga itu yang kemudian dipahami sebagai pemahaman. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? Ada lagi kenapa masing-masing kita memiliki pemahaman yang berbeda tentang kata seks? Dan tadi rasanya gimana yang Bunda ketika pertama kali membaca seks gitu, atau kemarin tadi malam, kemarin ketika di-share oleh guru berkaitan dengan ada tentang tema pendidikan seksual gitu. Apa yang buat tertarik sehingga pengen rawuh ini 60 kursi penuh gitu? Apa Bunda Nana ada?
menjaga diri gitu ya, membantu anak untuk menjaga diri karena Naura perempuan dan sudah 9 tahun gitu ya. Dan Gunana mengamati perilaku-perilaku yang beresiko untuk mengarah ke ketidakamanan di dalam tubuhnya gitu ya. Bagus sekali Gunana, terima kasih. Kalau Gunana tadi khawatir tentang putrinya, apakah seks itu hanya berkaitan dengan putri? Tidak, yang laki-laki juga ya, yang laki-laki juga tetap butuh atau perlu diajari, didampingi berkaitan dengan seksualitas ini. Jadi ayah bunda, semua yang tadi ayah bunda sampaikan berkaitan dengan arti atau persepsi tentang seks itu semuanya benar gitu ya. Karena kalau tadi Bapak menyampaikan pertama kali tentang hubungan badan atau tubuh, betul. Karena seks itu sebenarnya adalah tentang mengelola reaksi-reaksi atau respon-respon tubuh ketika melihat lingkungan, gitu ya. Sehingga misalnya tadi Naura suka pangku. Nah, bagaimana apa sih yang dirasakan Naura kok pengen pangku? Itu kan mungkin ada sensasi di dalam tubuhnya pengen dipeluk, pengen mendapatkan kasih sayang dengan cara dipangku gitu. Nah, itu juga arahnya nanti adalah bagaimana mengenali sensasi tubuh. Nanti kita akan bahas bersama. Gitu bunda, kita masuk ke slide selanjutnya. Saya ingin menyampaikan di awal berkaitan dengan tahap perkembangan seksual terlebih dahulu. Kemarin informasi dari Bu Vika bahwa audiens atau peserta pada forum ini ada yang masih usia dini, ada yang anak-anak dan remaja. Maka ini saya rentang sampai usia remaja. Gitu dengan jenis kebutuhan khusus yang beragam. Kalau ini secara umum dulu, kita belum masuk ke yang berkebutuhan khusus. Jadi tahap perkembangan seksual kita semua sebagai manusia itu dimulai dari 0 sampai 2 tahun, yaitu anak belajar tentang cinta melalui sentuhan dan pelukan. Kita kira-kira yang paling tampak di usia ini apa? Dia anak atau bayi belajar tentang pelukan dan sentuhan. Saat aktivitas apa? Aktivitas yang bisa memenuhi kebutuhan ini, kebutuhan untuk dicintai, dipeluk, disentuh, yang melibatkan tubuhnya. Nangis minta dipeluk, berarti aktivitas dipeluk apa Bapak? Mau tidur dipeluk, dikeloni. Apalagi? Ya Bunda? Menyusui, ya itu aktivitas yang sangat khas di usia 0 sampai 2 tahun. Anak menyusu ibunya, gitu ya. Kalau ayah bisa berperan apa di usia 0 sampai 2 tahun berkaitan dengan ini penting nih, memeluk anak dan ibu. Ayah ASI ya, ini Bapak sepertinya menjadi ayah ASI, betul sekali. Ya, di usia 0-2 tahun adalah masa oral, masa di mana anak terstimulasi di oralnya dengan cara yang saya menyot puting susu ibunya. Dan ayah bisa berperan untuk menjadi ayah ASI, memeluk ibunya, membuat ibunya nyaman mengambilkan air putih, mengambilkan makanan, karena gampang lapar kan ya Bu kalau menyusui itu. Laparnya itu sampai sakit banget gitu laparnya kalau udah kosong gitu ya. Dan ayah bisa berperan di sini untuk membuat nyaman bundanya. Terima kasih ayah. Itu ya. Nanti di slide selanjutnya ada tuh belajar pemenuhannya apa saja. Lalu yang kedua di usia 2-3 tahun, anak-anak mulai mengenal aktivitas mensewu anal. Anal itu di organ belakang ya, dan organ kelamin. Ini aktivitasnya mulai buang air kecil, buang air besar. Harus mulai sudah dikenalkan di situ. Sensasinya sudah tidak ada lagi di oral karena sudah disape ya. Maka sensasi yang mulai banyak distimulasi adalah di alat kelamin dan mensewu di anus. Maka belajarnya tentang BAK, buang air kecil dan buang air besar. Lalu lanjut di usia 3-6 tahun, anak mulai belajar tentang peran jenis kelamin dan ingin tahu tentang bagian tubuh. Jadi sudah mulai penasaran, mulai pegang-pegang erat kelamin itu di usia ini, di usia 3-6 tahun. Kemudian di usia 6-12 anak-anak lingkungan belajarnya udah lebih luas. Kalau dulu
hanya di lingkungan tetangga, dia udah mulai sekolah, udah kenal lingkungan yang lebih luas dan mulai bereksperimen dengan tubuhnya. Dan yang terakhir masa remaja, terakhir di masa anak maksud saya. Kalau kita bicara tahap perkembangan manusia kan masih ada dewasa, lansia gitu ya. Kita tidak bahas seksualitas dewasa. Atau mau bahas itu Pak? Oh nggak usah, udah mahir ya Pak? Udah mahir. Kita sampai remaja saja. Di sini anak mengalami pubertas atau lompatan masa dari anak-anak menjadi remaja, banyak sekali perubahan fisik dan psikologis. Gitu. Ini stimulasinya. Kalau tadi tahap perkembangannya, sekarang stimulasinya. Mari kita sama-sama merefleksikan atau mengevaluasi di putra-putri Bapak Ibu, sudahkah kita memberikan ini ke anak-anak kita? Oke. Yang pertama tadi, aktivitas menyusui itu luar biasa ya Bunda. Curahan atau aliran kasih sayangnya, ya. Allah Tuhan menciptakan sedemikian rupa sempurna. Air susu keluar begitu setelah melahirkan. Jadi, yang semakin dinyot semakin produksi. ASI itu kan begitu. Bukan semakin habis, tapi semakin diminum anak semakin banter, semakin bancar asinya. Gitu. Nah, maka kita perlu memastikan anak kita terpenuhi akan cinta dan kasih sayang di usia 0 sampai 2 tahun ini. Dengan menyusui kita ada bonding antara ibu dan anak. Maka di usia ini yang lebih penting didekatkan adalah anak dan ibu. Beda lagi di usia 3 sampai 6 tahun, di situ adalah membangun kedekatan dengan orang tua yang berjenis kelamin sama, itu di situ. Yang nanti setelah itu di usia 6 sampai 12 itu silang. Jadi ketika yang perempuan dengan ayah, anak laki-laki dengan ibu, karena dia akan belajar tentang pemahaman laki-laki dan perempuan. Dia ketemu temennya, udah mulai suka-suka gitu. Maka di usia 6 sampai 12 perlu didekatkannya secara silang. Kalau ibu dekat dengan anak laki-laki, ayah didekatkan dengan anak perempuan. Gitu. Kecukupan cintanya itu mempengaruhi nanti masa dewasanya. Gitu. Saya banyak mendapati klien-klien atau pasien-pasien remaja yang datang ke klinik saya yang lack of love dari orang tuanya, karena bisa jadi memang ada lompatan-lompatan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Gitu. Sehingga itu saya maknai kembali dengan pasien remaja itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dia mendapatkan kasih sayang. Kemudian ini stimulasinya kurang lebih begini ayah bunda. Jadi 0 sampai 2 tahun adalah stimulasi melalui menyusui. Kemudian 2 sampai 3 tahun toilet training. Ini harus sudah selesai di usia 2 sampai 3 tahun. Banyak pasien-pasien saya yang mengalami hambatan perkembangan, baik bicara, motorik, kognitif dan sebagainya, yang ternyata setelah saya cek ini pun juga terhambat toilet trainingnya. Jadi masih pakai diapers sampai usia 4 tahun, 5 tahun gitu, belum pernah diajarkan gitu. Maka ini harusnya sudah selesai di usia 2 sampai 3 tahun. Lalu 3 sampai 6 tahun membangun kedekatan, penguatan tentang menjaga diri, gitu ya. Kemudian memenuhi rasa ingin tahu dengan cara yang tepat. Kemudian 6 sampai 12 tahun ini sudah mulai penasaran dengan perbedaan laki-laki dan perempuan, maka kita harus menyiapkan tadi ya seperti yang Bunda Nana sampaikan tentang usia usia 9 tahun, berarti di usia itu maka perlu diajari untuk pendampingan tentang berteman yang sehat. Nanti ada video yang bisa saya tayangkan. Lalu di masa puber ini juga lebih kompleks lagi. Di sini ayah bunda ada yang anak-anak usia remaja? Oke, lumayan banyak ya. Nah ini luar biasa. Kemarin saya minggu lalu itu ke Bogor ke sebuah sekolah untuk mendampingi remaja 200 anak kelas 4, 5, 6 SD. Itu temuan saya di anak-anak kelas 6 itu sudah berkan ya kelas 6 itu luar biasa diskusinya, karena mereka sudah punya dorongan tapi belum bisa menyalurkan dorongan itu. Nah anak-anak diajari untuk berteman sehat
ketika dia sudah punya dorongan ini, gitu. Nah ini stimulasinya ya Bunda. Ada pertanyaan dulu sampai di sini berkaitan dengan stimulasi? Silakan, Boy, Bapak dua semangat. Usia 14 tahun pasti di SMP. Jadi itu kan dijelaskan 2-3 tahun dia oleh training. Nah bagaimana kalau dia belum bisa, bahkan masih SD pun belum mampu dari sendiri, berarti kan jelas ada hambatan besar. Bagaimana ini? Sekarang belum bisa juga. Sudah. Oh, sudah dulunya. Tidak sesuai dengan teorinya itu, Baik. kan dia mengalami keterlambatan. Ada keterlambatan. Ya, bahkan 6 tahun masih ada masalah di atas. Mungkin Baik. Terima kasih Bapak. Sekalian Bapak, nanti saya jawab. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu, saya Julius. Kebetulan anak saya kembar, cowok-cowok. Yang ingin saya tanyakan simpel Bu, bagaimana cara menanamkan supaya dia itu paham kalau dia itu cowok, terus ibunya itu perempuan. Jadi maksud saya gini, karena anak-anak saya itu belum mau disunat, ada usia 13 tahun, masih ada ketakutan, supaya dia itu paham tentang apa ya istilahnya organ tubuh yang ada di dia. Karena gini Bu, pengamatan saya selama ini kan sudah mulai dewasa kan tumbuh yang namanya rambut, terus perubahan juga misalnya untuk alat kelamin laki-laki jawabannya kan sudah beda. Itu pernah bertanya, ya ini apa? Saya pernah bilang sama saya seperti itu. Dan untuk menggunakan celana dalam pun mereka nggak mau. Harus selalu ditegur dan harus selalu diberitahu. Nah itu apa? Iya betul Bu. Pemahaman yang harus saya berikan itu seperti apa, apakah ada trik khusus supaya dia mau disunat dan sebagainya. Terus yang sekarang dilakukan itu Bu, untuk rambut-rambutnya itu tanpa sepengetahuan saya itu selalu dicukur. Apakah itu benar? Pakai alat cukur, apakah itu benar atau salah? Saya mohon penjelasannya agar supaya nanti, karena anak seperti ini kan juga untuk tahunnya kan tinggi ya Bu, takutnya nanti dia malah mengalami infeksi dan sebagainya, malah jadi penyakit kelamin atau saya juga nggak tahu. Tapi yang harus saya tanamkan, benar-benar saya tanamkan, karena anak-anak autis itu beda dengan anak-anak Down syndrome. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu. Dua-duanya autis. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Julius. Ya. Luar biasa ini ayah-ayah sharingnya ya. Saya jawab pertanyaan Pak Ludi dulu berkaitan dengan yang toilet training. Bapak, secara teori memang harus sudah selesai di usia 2-3 tahun. Namun pada beberapa anak, terutama yang memiliki hambatan, gitu ya, bisa jadi mengalami kemunduran kesiapan. Nah, hambatannya apa? Bisa beragam. Yang pertama, hambatannya secara fisiologis. Misalnya organ uretranya yang memang kurang bisa terkontrol gitu ya, atau ada organ uretra yang saya pernah punya pasien itu nggak bisa mengontrol pipis gitu Pak, jadi selalu rembes gitu, sehingga harus pakai diapers terus gitu. Nah kalau permasalahannya di fisiologis ya memang harus konsultasi ke dokter, ada terapinya gitu ya, atau misalnya dengan organ anus, misalnya tekstur misalnya BAB-nya yang memang itu bermasalah karena organ secara fisiologis, ya itu harus konsul ke dokter gitu. Itu yang pertama. Lalu kebelum siapan anak bisa jadi secara anak yang mengalami kebutuhan khusus, sehingga proses pendidikannya, proses trainingnya itu tidak bisa berjalan sesuai dengan usia ini. Yang itu dipengaruhi juga yang ketiga oleh kesiapan orang tua. Dalam konseling dengan orang tua yang memiliki anak yang belum siap toilet training, saya menjumpai memang orang tua belum siap. Belum siapnya apa? Repot Bunilah, nanti kalau misalnya dilatih lepas diapers ngompol, misalnya berceceran di mana-mana, saya sendiri, misalnya saya LDM dengan suami saya repot gitu. Jadi kesiapan anak juga dipengaruhi kita sebagai kesiapan orang tua. Kita siap repot enggak?
Anak toilet training ini kan butuh waktu, butuh proses, gitu ya Bapak. Proses untuk misalnya harus ngepel, memastikan itu nggak najis gitu ya, harus bersih, itu kan nggak mudah gitu. Terutama misalnya dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam berkomunikasi, memiliki hambatan dalam memahami instruksi, gitu ya. Maka kalau saran saya, misalnya memang di usia 5 tahun sampai SD belum siap ini, terus dilatihkan. Kuncinya karena judulnya adalah training, ya dilatihkan terus menerus. Kitanya harus tetap gitu. Makanya saya tadi di awal sangat mengapresiasi orang tua yang hadir di sini dengan segala kehebatannya ya. Proses pendidikannya memang butuh effort yang luar biasa Pak Rudi gitu. Training ini memang ada yang lama gitu ya, tetapi bisa kok anak-anak dilatihkan. Bertahapnya adalah kalau yang saya ajak training orang tua itu adalah misalnya anaknya masih kecil gitu ya, bisa pakai buku. Terus nanti tahapannya bisa pakai buku, diberi visual atau ada video yang menayangkan tentang toilet training. Kemudian buat kesepakatan gitu ya, buat kesepakatan nanti setiap berapa jam ditatur, diajak ke toilet gitu. Meskipun itu tidak mudah, nanti bisa jadi udah jadi mundur lagi, ulang lagi, maju lagi gitu. Memang prosesnya seperti itu gitu. Intinya terus dilatihkan sampai anak siap, dan itu perlu kitanya siap dulu gitu. Semoga cukup menjawab nih Bapak. Lalu dari Pak Julius berkaitan dengan 2 putra kembarnya yang saat ini 13 tahun belum sunat gitu. Kalau belum mau sunatnya kenapa Pak? Takut gitu? Takut. Apa yang dibayangkan tentang rasa takutnya? Apakah pernah melihat Kartun Upin Ipin itu loh Bu. Kan itu Oh, ada iya. adegan si Mail atau siapa itu yang lari katanya digigit harimau. Jadi di mindsetnya dia itu, wah nanti kalau disunat aku digigit harimau. Seperti itu. Jadi itu Iya, tertanam ya. sampai sekarang. Padahal saya pernah ingin menyunatkan. Satu saya bawa, yuk kita ke sana alasannya gitu untuk untuk membersihkan supaya bersih alat kelamin kamu. Ikut. Tapi begitu sampai klinik, saya udah bilang sama mantrinya jangan pakai pakaian putih. Oh iya. Pakaian biasa aja Dok, saya bilang gitu. Udah. Sananya ya, tapi ternyata keluarnya pakai lari. Putih, jadi nggak mau. Iya, saya lari, saya oke. kejar, akhirnya takutnya nanti dia trauma, saya pulang. Itu baru saya coba satu waktu. Oh, satu anak dulu. Satu anak dulu. Belum berhasil. Sampai sekarang belum. Iya. Memang sebaiknya sunat ya. Sunat itu kan secara medis sehat, baik untuk kesehatan, supaya bersih di bagian kuluknya ini gitu. Nah, kalau memang belum mau, untuk anak autis memang effort ya Pak ya, butuh usaha, butuh pijakan, jangan sampai nanti terus pas prosesnya dia lari menolak gitu. Saya percaya Pak Julius pasti punya tips cara masuk ke putra-putra ini untuk mau gitu ya. Monggo dicari slide gitu ya sampai mau. Betul, satu dulu mungkin ya, nanti satu mau, mungkin yang satu kemudian ini mau juga. Dan sekarang ada teknologi yang ya nggak sakit gitu ya Pak ya, mungkin bisa terus di sounding gitu ya, diberitahu, plus mengurai yang si Upin Ipin ini gitu. Jadi kayak mengalihkan informasi yang sudah tertanam ini ke pemahaman yang baru dengan buku, dengan visual baru. Anak autis itu kan memahami satu, kalau udah satu dipegang itu gitu kan anak autis, sehingga perlu diganti dengan informasi baru yang menghilangkan pemahaman sebelumnya itu Pak, sehingga oh ya sunat ternyata nggak apa-apa, sunat ternyata begitu, ternyata nggak sakit, bukan digigit harimau misalnya seperti itu. Karena betul kan, karena udah 13 tahunnya udah guber ya Pak, udah mulai tanda-tanda sekunder. Kalau dia udah mulai tumbuh rambut halus di area kelamin, mungkin sudah mimpi basah juga. Sudah belum Pak? Kalau itu belum, kalau nggak salah satu. Salah satunya sudah. Salah satunya sudah jadi. Kebiasaan anak saya yang kecil itu kan langsung ke depan lihat TV, duduk. Terus saya bilang kok kayak
bersih nggak? Ternyata benar, loh kamu kok pipis? Dia hanya ketawa, enggak ya, itu loh pipis kamu, saya ganti dulu, mandi. Ternyata itu mungkin ya yang dimaksud mimpi basah. Jadi saya terus bilang ke istri saya, jadi si mimpi basah loh, ini memang harus segera harus sunat seperti itu. Baik. Ya, komunikasi Pak Juris dengan putranya bagus. Nanti kita akan bahas ya apa yang perlu kita lakukan ketika anak sudah masuk sudah menstruasi. Kalau perempuan sudah mimpi basah, kalau laki-laki nanti ada di slide selanjutnya. Itu ya Pak, tentang semoga nanti bisa ada bius total bisa ya Pak. Nah ini ada tips nih malah dari Pak Rudi berkaitan dengan bius total. Nanti meskipun mungkin secara medis itu ada pertimbangan dokter ya, ya kan ada. Ya mana yang bisa bius total, mana bius lokal itu kan dokter yang bisa menentukan. Tapi konsul dulu, semoga nanti berhasil. Baik, kita masuk slide selanjutnya. Mbak Primana, Bapak Ibu, nanti boleh yang lain bertanya lagi, kita diskusi interaktif. Tahapan seksualitas tadi saya golongkan menjadi 4 hal yang berkaitan dengan seksualitas manusia. Yang pertama biologis. Tadi sudah kita bahas bahwa seks itu berkaitan dengan organ reproduksi, termasuk bagaimana menjaga kebersihannya. Jadi tidak salah tadi kembali ke permainan tadi ya, bahwa seksualitas itu yang berkaitan dengan organ kelamin kita, yang penyebutannya perlu kita sepakati. Organ kelamin laki-laki apa namanya ya Bunda? Penis. Ada yang menyebutnya yang lain? Titik. Apalagi? Burung. Ya. Nah ini penggunaan istilah ini juga harus kita sepakati, dan ke anak-anak harus juga menggunakan istilah yang tepat. Yang tepat istilahnya apa ya Bunda? Titit. Titit duit. Apa? Namanya itu aja. Namanya itu kita harus menyebutnya penis. Ya, kalau perempuan vagina. Padahal yang biasanya disebutnya apa? Nono, meme, gitu ya. Bau-bau. Gembus, ada yang itu gembus juga, ada itu enak kalau digoreng ya. Tempe gembus, ya, gorengan itu ya. Nah, ini kita harus hati-hati menggunakan istilah berkaitan dengan organ reproduksi harus sesuai namanya. Yang paten, yang baku, yang ilmiah yaitu penis dan vagina. Nah, anak-anak juga nggak apa-apa disebut seperti itu. Atau malah terasa salah menyebut penis dan vagina. Gimana Pak? Malah nggak paham, karena nggak pernah dikenalkan. Kalau kita nyebutnya dari awal dengan nama penis dan vagina, anak-anak taunya ya itu. Jangan sampai disebut burung lah, itu apa yang terbang di atas? Dia nanti bandingin gitu ya. Yang ini nempel, yang itu kok terbang gitu. Jadi disebutnya penis. Mulai sekarang mari kita sebut ke anak-anak kita dengan nama penis dan vagina. Itu ya Bunda. Baik. Jadi secara seksualitas manusia, secara biologis, bagaimana hal yang berkaitan dengan organ reproduksi itu dan termasuk dengan menjaga kebersihannya. Ada 3 prinsip kenapa kita perlu mendidik anak-anak untuk pendidikan seksual. Prinsipnya adalah segala hal yang kita lakukan itu menuju ke kebersihan, kesehatan, dan keamanan. 3 prinsip itu yang harus kita ingat. Jadi kalau kita ngasih tahu anak, semua tujuannya untuk 3 hal ini ya Bunda. Biar mereka bersih, biar mereka sehat, dan biar mereka aman. Itu. Apapun yang kita kasih tahu ke anak-anak. Mereka biar misalnya tadi sunat, ya biar sehat, biar bersih. Misalnya mandi setelah mimpi basah, ya biar bersih, biar sehat. Karena itu tujuannya. Kenapa nggak boleh dipangku orang sembarangan? Ya biar kamu aman, tubuhmu aman, gitu. Contohnya seperti itu. Jadi 3 prinsip ini mari diingat: bersih, sehat, dan aman. Apapun yang kita lakukan tujuannya ke arah ini, gitu ya. Lalu yang kedua yang sebelah kanan sosial, bahwa seksualitas atau pendidikan seks itu
berkaitan dengan proses interaksi dengan orang lain dan pengaruh lingkungan pada perilaku. Yang pertama dulu, berkaitan dengan proses interaksi dengan orang lain. Jadi ketika dia punya tubuh yang sudah 9 tahun dan 13 tahun pastinya berbeda. Dia merasa tubuhnya sudah berkembang, maka bagaimana proses interaksi dengan orang lain? Yang 13 tahun bisa jadi sudah mulai suka sama lawan jenis gitu, maka perlu dikenalkan menggunakan tubuhnya dengan tepat, menggunakan anggota tubuhnya dengan sopan, dengan aman, bersih dan sehat itu tadi. Dan bagaimana pengaruh lingkungan pada perilaku. Nah, lingkungan yang sekarang ini banyak berpengaruh adalah internet ya Bunda. Itu juga kita perlu menyaring supaya anak-anak tidak banyak terpengaruh dari lingkungan dalam dia menggunakan tubuhnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu secara psikologis berkaitan dengan faktor kognitif, emosi, motivasi dan faktor perilaku terhadap seksualitas. Jadi bagaimana kita punya tubuh dan kemudian melihat lingkungan, misalnya yang laki-laki melihat temannya perempuan yang cantik atau yang perempuan melihat temannya cowok yang ganteng gitu ya. Bagaimana itu mereka mempersepsi lingkungan itu kemudian menjadi emosi dan mempengaruhi perilakunya. Apakah terus lihat perempuan cantik terus langsung ditubruk atau harus berjarak dulu? Nah itu berkaitan dengan psikologis. Pada orang dewasa juga ini sebenarnya juga bisa diterapkan pada orang dewasa gitu ya. Pada konseling saya dengan pasien pasangan gitu ya, tentang tema perselingkuhan. Nah ini kadang tema-tema seksualitas ini juga diangkat gitu ya. Bagaimana pasangan memaknai seksualitas ini secara psikologis juga. Gitu, ketika saya tidak ada kepuasan di pasangan, apakah Njuk termotivasi untuk golek liyane? Nah, ya nggak Pak? Ya. Tapi nggak hanya laki-laki yang selingkuh, ya nggak Bu? Oh, boten. Tapi ada ya kasus-kasus yang datang ke klinik saya yang ini secara psikologis sangat mempengaruhi seksualitas, gitu ya. Lalu yang terakhir tentang moral, berkaitan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aspek moral dikembangkan dari filosofi agama atau nilai-nilai praktis dalam kemanusiaan. Jadi bagaimana aku punya tubuh, aku punya libido, aku punya dorongan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa aku tabrak, nggak sembarangan. Ada nilai agama, nilai moral, nilai kemanusiaan dan seterusnya. Gitu. Ini kurang lebih kerangkanya, gitu ya, supaya kita bisa lebih paham. Selanjutnya Mbak Prima. Nah, mari kita sekarang sudah itu tadi yang awalan adalah secara umum. Sekarang kita mulai masuk ke materi yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Jadi ayah bunda tadi 4 kerangka kalau dimasukkan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus kurang lebih seperti ini. Materi-materi apa saja yang bisa kita sampaikan ke anak-anak berkaitan dengan biologis mereka itu kurang lebih ada 2, yaitu tentang mengenal anggota tubuh semuanya yang kelihatan, yang misalnya mata, kepala, rambut, pundak, tangan, jari dan seterusnya, sampai yang biasa tertutup pakaian, termasuk pakaian dalam. Itu juga perlu dikenalkan tentang anggota tubuh, payudara, kemudian alat kelamin, pantat, paha, seperti itu. Itu juga perlu disebut dengan lugas, gitu, yaitu anggota tubuh kita. Gitu. Lalu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan apa saja, ayah bunda? Apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan? Ya Bapak? Bentuk fisik, apanya? Fisik yang mana nih Pak? Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, dan kemudian itu mempengaruhi hormon yang secara hormonal berbeda, sehingga pada perempuan payudaranya mengembang, pada laki-laki tidak mengembang. Laki-laki mengalami mimpi basah karena hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari adalah testosteron. Kalau pada perempuan estrogen, sehingga mempengaruhi menstruasi.
menstruasi, bisa hamil, bisa menyusui dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Itu yang perlu kita kenakan ke anak-anak. Lalu yang kedua, psikologis, bagaimana anak-anak diajari mengenal perasaan dan ekspresinya. Cara mengekspresikan perasaannya, mengenal situasi yang memunculkan beragam perasaan. Dua ini kurang lebih, gitu ya. Tadi misalnya Bu Nana mencontohkan bagus sekali, dia sekarang sedang senang di pangku. Nah sebenarnya Bu Nana bisa berdiskusi atau cerita sama Naura, apa sih sebenarnya yang dirasain dia kok sekarang sedang sering ingin di pangku. Nah terus diajari tentang ekspresinya. Oh sedang ingin disayangi, nah, ekspresinya apa? Siapa saja yang boleh mangku, siapa saja yang boleh peluk, gitu. Sehingga dia tetap terakui perasaannya bahwa aku sedang sangat ingin disayang, ingin disentuh, tetapi dia bisa mengenali situasi-situasi yang mungkin mengancam atau berbahaya. Gitu. Lalu yang ketiga, secara sosial, anak-anak juga perlu diajak dalam memilih pertemanan sehat, jarak personal dalam percakapan gak terlalu dekat, gitu ya. Mungkin beberapa anak kan sambil deket banget gitu, perlu diajak diskusi, jarak aman ngobrol, mendengar, bertanya atau meminta, serta mengenali emosi mereka. Dan yang terakhir tentang moral, menikah tentang mengenal rasa malu, sentuhan baik, sentuhan tidak baik, dikenalkan, lalu ruang pribadi, ruang publik, perilaku yang baik, serta nilai-nilai di dalam keluarga. Tentang ruang pribadi dan ruang publik, saya sedikit cerita. Dulu ketika saya ngisi pelatihan untuk guru yang di Jawa Tengah, jadi yang 2018 kerja sama kementerian itu melatih guru-guru di Jawa Tengah dan Bali, tapi tepatnya di Semarang pada waktu itu. Ini guru-guru SLB yang punya murid remaja tunagrahita. Nah, waktu kami bahas tentang ruang pribadi dan ruang publik pada remaja tunagrahita, kami diskusi panjang. Karena secara biologis, ketika anak-anak sudah mengenali anggota tubuhnya, ketika mereka sudah puber, punya libido, nyun sewu, pengen onani, gitu ya, di biologis, lalu secara moral diajari atau bagaimana? Ini sebenarnya moral itu ketika bicara nilai-nilai dalam keluarga atau nilai-nilai di sekolah gitu ya, banyak hal yang masih sangat perlu kita diskusikan berkaitan dengan pendidikan seksual ini gitu. Saya percaya tadi sekitar 1 jam ini Bapak Ibu juga mungkin ada yang kebentur-bentur nilai, oh kalau saya nggak gitu, atau oh ya saya setuju dengan itu gitu ya. Saya pun masih begitu dalam beberapa forum diskusi dengan beberapa teman gitu ya, ngomongin seks ini memang sangat dekat dengan nilai yang masing-masing kita berangkat dari nilai-nilai keluarga, nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang mungkin berbeda. Tidak apa-apa kalau saya mengambil posisi pokoknya 3 prinsip tadi, bersih, sehat, dan aman itu. Nah, berkaitan dengan ruang pribadi dan ruang publik, anak-anak perlu diajak tahu, diajak belajar, membedakan, terutama untuk anak-anak bukan khusus misalnya dia pegang-pegang alat kelamin, atau itu tadi ada satu klien saya dulu itu dia study tour, anak SMP study tour dengan teman-temannya, terus pas berhenti di sebuah rest area makan itu si anak ini nggak ada, pas mau udah naik bis mau melanjutkan perjalanan nggak ada, dicari nggak ada, kira-kira di mana? Di kamar mandi, betul Pak. Dia sedang mencari ruang pribadi untuk menyalurkan libidonya di kamar mandi, gitu. Dan dia sudah diajari untuk itu, orang tuanya sudah mengajari untuk berada di ruang pribadi. Kalau tidak diajari begitu, kalau di ruang publik bagaimana? Bayangkan. Gimana Pak? Geger nanti ya teman-temannya, orang yang melihat seperti apa, maka plus minus lah. Nanti kita bisa diskusi ya. Gitu. Baik, selanjutnya Bu Prima. Nah ini materinya. Nah sekarang kita akan masuk ke, saya nanti akan membawa jenis hambatan anak-anak di 3 hambatan nih Bapak Ibu, autis, Down syndrome, dan tunagrahita atau disabilitas intelektual.
Nah, ini kita ke anak autis dulu. Tadi kita setelah tahu tentang seksualitas manusia, lalu kita sudah tahu tentang tahap-tahap perkembangan seksualitas anak, lalu kita sudah tahu 4 tadi ya, biologis, sosial, moral, dan juga psikologis. Lalu gimana dengan anak kita? Anak-anak kita yang memiliki hambatan. Satu persatu kita bahas dari hambatan anak autis terlebih dahulu. Ada 3 ranah utama yang mana anak autis mengalami hambatan. Pastinya Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya mengalami autis sudah sangat hafal, sudah sangat paham kondisi anak ini. Saya paparkan sebagai refresh kita bersama. Jadi anak autis itu memiliki 3 hambatan, yaitu pada interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Yang mana dalam interaksi sosial mereka penggunaan perilaku nonverbalnya seperti kontak mata, ekspresi, dan gesturnya mengalami hambatan. Jadi sulit melihat kontak mata, lalu ekspresi dan gesturnya juga dia tidak memahami gitu, bahasa-bahasa nonverbal, kurang spontan dan lemah dalam hubungan emosi timbal balik. Jadi sulit membangun komunikasi 2 arah gitu. Lalu dalam hal berkomunikasi juga terlambat dalam perkembangan bahasa. Biasanya di masa-masa ledakan bahasa di 2-3 tahun belum, sehingga anak-anak autis biasanya ditandai dengan speech delay atau terlambat bicara. Lalu sulit dalam memulai komunikasi dan penggunaan bahasa yang khas dan diulang-ulang gitu. Bapak Ibu pasti sudah sangat paham ini. Lalu yang terakhir, anak autis juga terhambat di dalam perilakunya. Mereka terpukau pada bagian benda tertentu atau obsesif dengan benda yang sangat disukai, kemudian tidak fleksibel dalam rutinitas. Artinya dia rutinitasnya harus begitu pola, ya, perilakunya berpola dan gerakan motorik yang khas dan diulang-ulang. Dulu di Tumbuh saya punya beberapa murid autis gitu ya, ketika pembelajarannya tidak berpola atau polanya berubah, ya dia pasti tantrum dan protes gitu ya, polanya berbeda gitu. Ini pada anak autis. Kemudian next pada anak dengan Down syndrome yang juga mengalami disabilitas intelektual atau tunagrahita, ini sekaligus pada DS dan juga tunagrahita. Oke, terus dibawa ke sini. Oh, jadi yang mau menjemput jam 10, monggo boleh, silakan. Jadi menurut DSM, anak dengan disabilitas intelektual itu memiliki keterbatasan yang signifikan, yang pasti dalam fungsi intelektual, perilaku adaptif, dan kemampuan konseptual, sosial, serta praktis. Apa saja perilaku adaptifnya? Jadi anak-anak dengan DS atau disabilitas intelektual itu 10 perilaku adaptif ini terhambat gitu. Jadi dalam hal self-help atau menolong diri, perkembangan fisik, komunikasi, keterampilan personal, keberfungsian secara berpikir atau akademik, kemudian merawat kesehatan, kecakapan konsumen, domestik, kemasyarakatan, dan vokasional atau pekerjaan sehari-hari juga memiliki hambatan. Tetapi ini bisa dilatihkan, gitu ya, tergantung stimulasi dari kita, termasuk stimulasi pendidikan seksual. Gimana caranya? Monggo Mbak Prima. Nah ini sebelum ke caranya, ini permasalahan tadi ya, ada seksualitas yang sudah kita bahas, lalu ada hambatan di anak-anak kita, autis, DS, dan tunagrahita. Lalu biasanya apa masalahnya yang muncul? Nah ini kurang lebih seperti ini. Dalam 4 ranah seksualitas, yang pertama, secara biologis, anak kurang mampu melakukan bersih atau rawat diri secara maksimal. Tadi ya seperti yang dicontohkan Pak Julius berkaitan dengan sunat, itu masih butuh effort. 13 tahun biasanya udah mau ya untuk sunat, tapi ini butuh untuk diberi pemahaman terus-menerus. Sulit menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang dialami. Kayak tadi setelah mimpi basah, bau pesing, ngompol, mungkin kurang peka. Oh aku harus membersihkan, aku harus mencuci celana dalamku, gitu. Harus diberitahu, harus diajarkan berulang-ulang. Lalu secara psikologis, anak-anak dengan kebutuhan khusus sulit memahami emosi dan motif dari orang lain. Hal ini dapat membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual. Jadi tadi
dengan tunagrahita juga misalnya ada yang merayu atau ada yang memuji cantik, itu mungkin sudah langsung seneng gitu ya. Nah ini yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Lalu yang ketiga, secara sosial, anak-anak dengan kebutuhan khusus secara sosial menunjukkan perilaku yang tidak tepat saat berinteraksi dengan orang lain. Contohnya bicara dalam jarak yang terlalu dekat, gitu ya, bro, gitu ya. Kemudian melakukan kontak fisik yang tidak tepat, membuntuti teman atau membuka pakaian teman yang dia penasaran, buka rok dan seterusnya. Itu juga perlu kita beri pijakan, beri pendidikan, latihan yang terus-menerus. Lalu yang keempat tentang moral, sulit menunjukkan kesopanan seperti membuka pakaian, tidak menutup pintu sebelum masuk ruangan, menyentuh bagian tubuh. Dulu yang murid saya itu bro gitu ya, nyentuh dada, langsung peluk gitu ya. Yang itu yang perlu kita lagi latihkan ke anak. Ini permasalahan-permasalahan seksualitas yang sering muncul pada anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, nah ini saya petikkan satu quotes gitu ya, bahwa meskipun ABK itu secara kemampuan tampak berbeda dari anak pada umumnya yang seusia, tapi secara biologis sebenarnya sama Bapak, sama Bu. Secara biologis perkembangan tubuhnya itu tidak ada bedanya, gitu. Makanya ya anak DS, tunagrahita, tadi yang putra Bapak Julius autis juga ya 13 tahun sudah puber gitu. Maka menjadi tantangan bagi kita, secara fisiknya dia tumbuh normal, tetapi secara psikologis, kesiapan, aspek-aspek yang lain ada beberapa hambatan. Maka perlu bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi mereka. Tipsnya atau langkahnya adalah sebagai berikut. Nah ini prinsipnya. Kita masuk ke bagian terakhir, selain nanti kita tanya jawab. Jadi prinsip pendidikan seksual pada anak berkebutuhan khusus ada 5. Yang pertama harus konkret. Berikan informasi yang berwujud atau dapat dilihat atau diraba, disentuh, dipegang, gitu nggih. Nanti ada beberapa metodenya. Prinsip pendidikan seksual yang kedua adalah singkat. Kita bisa memberikan informasi disampaikan dalam kalimat sederhana, satu kalimat. Nanti kita latihan. Lalu yang ketiga eksplisit, informasinya disampaikan mengandung makna yang jelas, tidak bertele-tele. Contohnya sebutkan kata payudara dan alat kelamin secara jelas, tidak menggunakan kata-kata yang memiliki arti yang berbeda. Ya, tadi ya penis disebut penis, bukan burung, bukan pipit, gitu ya. Vagina disebut vagina. Ya, jadi ya gitu Bun. Kalau kemarin masih menggunakan burung, pipit, awu-awu gitu ya, nono, silakan mulai hari ini diganti. Ya dikenalkan dengan istilah yang tepat. Karena nyun sewu, dulu pernah ya di Jogja ada kasus pelecehan seksual pada perempuan tunagrahita remaja yang dia sebenarnya bilang kalau alat kelaminnya sakit, tapi dia ditaunya alat kelaminnya itu namanya bebek. Nah waktu namanya bebek, sehingga ketika dia sakit tapi nggak bisa bilang, gitu ya, alat kelaminnya sakit tapi nggak bisa bilang bahwa dia sudah dilecehkan atau disakiti orang itu, nggak bisa bilang begitu. Ya dia cuma bilang bebek. Ya orang-orang nggak tahu bebek apa, itu bebek di kali, gitu ya. Bebek yang bisa berenang di sungai gitu, sampai ketahuan bahwa alat kelaminnya sudah sakit dan berdarah gitu. Karena dia itu menggunakan, karena anak ini tunagrahita sehingga kemampuan untuk mengekspresikan perasaan apa yang dialami kan terbatas gitu. Makanya ini penting sekali Bunda untuk menyebut istilah vagina, penis dengan nama yang tepat gitu. Lalu yang keempat, prinsip keempat spesifik, dalam satu kesempatan informasi yang disampaikan hanya muat satu titik permasalahan. Tadi di slide sebelumnya ada tentang tema-tema yang apa saja, mengenalkan jenis kelamin, mengenalkan anggota tubuh, menjaga diri, berteman sehat. Pilih satu aja dalam satu kesempatan, satu gitu. Mau
kenalin apa dulu. Berbeda laki-laki perempuan ya udah itu dulu di satu kesempatan. Besok beda tema lagi, beda tema lagi. Lalu yang selanjutnya berulang, informasi yang diberikan harus diulang-ulang sampai anak dapat memahaminya. Jadi ya terus dibaleni tentang toilet training, tentang pipis di toilet, tentang duduk dengan menutup kaki dan seterusnya. Itu harus diulang-ulang, diingatkan terus-menerus. Selanjutnya Bu Prima. Nah, ini beberapa strategi saja, beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan dengan anak-anak kita. Bisa dengan bermain peran, ada dengan boneka, dengan wayang gitu ya. Iya. Lalu ada social story, membuat cerita pendek, kemudian memberikan contoh konkret secara visual, pakai gambar, pakai video, banyak video-video yang bisa kita tonton bersama anak-anak. Mengulang-ulang materi, instruksi bersifat individual, membuat contoh, praktek langsung mencuci pakaian dalam. Kalau untuk perempuan memakai pembalut itu bisa diajari secara langsung. Lalu diberi secara terstruktur rutin dalam kelompok kecil dan ada penguatan dengan diberi hadiah, dipuji, dipeluk kalau berhasil gitu ya, dikuatkan perilakunya. Wah, kakak pinter, udah pipisnya udah di kamar mandi, di kloset. Itu penguatan, dipuji seperti itu. Kemudian misalnya tentang sunat, oh ya udah mulai nggak takut ya, kita coba ya, misalnya gitu. Jadi terus diberi penguatan. Kurang lebih ini metodenya. Selanjutnya tipsnya. Nah, ini tips-tips yang sifatnya untuk kita ayah bunda. Yang pertama, kita sebagai orang tua atau guru harus clear dulu masalah seksualitas ini. Clear maksudnya gimana Bu Mila? Emang bisa ya nggak clear? Ada nggak contoh yang kita belum selesai dengan urusan seksualitas kita? Kalau seksualitas ini belum clear di kita, ya nanti kita akan sulit ngomong seks sama anak. Ada yang kira-kira bisa memberi contoh? Contoh kita belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Silakan Bunda. Contoh simpelnya kita masih tabu, masih malu menyebut tadi kayak udara. Itu kan kayaknya kalau di masyarakat umum itu masih tabu sekali. Kita kayak malu sendiri. Nah, itu sesuatu yang belum clear harus selesai misalnya. Jadi tipsnya apa? Biar clear pembiasaan dari diri kita, kemudian kalau sesama teman ya kita ngomongnya ya clear aja, itu kayak ini payudara, ini vagina. Bunda Titi luar biasa, betul sekali Bunda. Kita sendiri sudah clear, ya nggak apa-apa, ini bukan sesuatu yang tabu kok. Ngomongin seks itu ngomongin tubuh kita sendiri. Penis, payudara, vagina itu kan tubuh kita sendiri. Dan konteksnya adalah ngomongin untuk belajar gitu, bukan untuk guyonan, bukan untuk ece-ecean gitu. Kemarin waktu saya di Bogor itu ada yang menarik ya, di kelas 6 itu ada ketika bahas nama organ kelamin penis dan vagina. Itu tuh anak udah bisa nih nyebut penis dan vagina, tapi kemudian untuk ece-ecean, oh iya Bu, itu si penisnya si A ini tuh kecil kayak gitu. Nah, si A ini kemudian kayak malu, minder, karena dia kan gemuk gitu ya anaknya sih. Terus itu penisnya kecil gitu. Terus di situ masuklah bahwa ngomongin tubuh ini tidak untuk ece-ecean, bukan untuk olok-olokan gitu. Mereka udah enak nyebut penis gitu ya, tapi kemudian digunakan untuk ece-ecean. Nanti yang kita perlu kasih tahu. Terima kasih Bu Titi, bagus sekali. Ada lagi kira-kira refleksi yang pertama, oh ya, aku harus clear dulu dengan seksualitasku sebelum aku memberikan sex education atau pendidikan seks ke anak. Ini saya mau cerita dulu yang tentang clear. Ada satu pengalaman yang cukup menarik. Jadi biasanya di program sex education itu saya ada program terintegrasi antara anak dan orang tua. Jadi anak dan orang tua saya berikan sex education bareng. Anaknya dulu, baru hasil
tua. Oh, di anak itu begini, maka orang tua harus begini gitu. Nah, ada satu temuan yang saya pada waktu itu memberikan angket kepada orang tua tentang pendidikan seksualitas. Nah, di angket itu orang tua itu justru nulis di balik halaman itu panjang. Tidak hanya jawab yang halaman pertanyaan dari saya, tapi di balik itu kayak curhat gitu. Yang isinya adalah rasa bersalah karena orang tua ini dulu nilai beliau itu adalah boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Orang tua ini, orang tua X ini gitu. Sehingga ketika sekarang bumilah saya ingin memberikan sex education ke anak, saya bingung gitu. Saya dulu begitu, lalu anak saya ini piye? Jadi masih ada kebimbangan nilai. Itu yang saya sebut dengan belum selesai, belum clear. Kalau orang tua masih ragu mana boleh nggak melakukan hubungan seksual sebelum nikah, gitu, ya maka akan ragu-ragu membangun sex education dengan anak-anak. Maka harus clear dulu Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya orang tua punya pengalaman dulu melakukan hubungan seksual sebelum nikah dan memutuskan oke, itu kesalahanku misalnya begitu, ke anakku enggak, ya udah putus di sini. Nanti akan beda rasanya kalau dibanding belum clear. Maka kita harus clear dulu. Itu nggih, sangat dipahami ya. Gitu. Lalu yang kedua, bangun pemahaman dan kebiasaan bersama anak bahwa bicara seksualitas adalah hal yang biasa dibicarakan. Saya sama dua anak saya remaja biasa ngobrol tentang seksualitas ini, tentang dia sudah suka lawan jenis, dia mengelola libido di dalam dirinya gitu, terutama saya sama yang perempuan gitu, sama SI itu gimana saya sering ngobrol gitu. Lalu ciptakan suasana nyaman untuk anak merasa aman, sampaikan pengetahuan diimbangi dengan nilai-nilai gitu ya. Bagaimana ketika anak sudah lihat internet perempuan telanjang misalnya, atau mereka sudah terpapar adegan-adegan yang berkaitan dengan hubungan badan, maka imbangi dengan nilai-nilai. Oh iya, itu orang lain, itu anggota tubuh orang lain. Nah, kamu nggak boleh lihat punya wajah, nggak boleh dilihat orang lain, maka kamu nggak boleh lihat punya orang lain. Misalnya seperti itu. Lalu jika orang tua atau guru nggak tahu, boleh loh kita mengatakan bahwa kita belum tahu. Maka kita minta oh ya ayah, bunda, guru belum tahu. Nanti ya tak cari dulu, itu boleh. Sampaikan juga bahwa ilmu pengetahuan itu diperoleh secara bertahap. Ini juga selalu saya sampaikan ke anak-anak bahwa misalnya mereka udah pengen tahu nih tentang hubungan atau dari mana bayi berasal, dari mana kok bisa bayi ada di perut mama, misalnya gitu. Kita bisa jelaskan bahwa pengetahuan itu diperoleh secara bertahap. Sepertinya kamu belum cukup tahu, belum perlu tahu itu sekarang. Nanti sudah agak besar, kamu akan tahu itu. Itu boleh disampaikan. Lalu yang terakhir, jika anak sudah terlanjur terpapar tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas, maka guru, orang tua harus segera tanggap dan melakukan hal yang bisa melindungi anak supaya mereka tetap aman, bersih dan sehat. Kalau sudah istilah misalnya kecanduan pornografi atau sudah paparannya kuat sampai dia sudah melakukan aktivitas seksual seperti onani atau masturbasi, maka kita harus segera konsul ke ahli. Gitu. Itu tipsnya. Terakhir masih ada terakhir enggak? Nah ini slide terakhir sebelum kita tanya jawab. Ayah bunda bahwa setiap anak itu harus paham ya, bahwa mereka yakin tempat teraman bagi mereka ketika mereka merasa sedih, marah, takut, khawatir, bingung. Tempat teraman mereka ketika merasa bersalah juga, misalnya mereka tempat teramannya adalah orang tuanya. Maka mari kita menjadi orang tua yang clear dengan diri kita sendiri, orang tua yang menerima cerita anak, menerima apapun yang mungkin mereka melakukan kesalahan. Dengan tangan terbuka kita bisa menerima mereka sehingga mereka percaya sama kita, bisa terbuka dengan kita karena aman, nyaman untuk menyampaikan apa yang sudah mereka alami. Karena kitalah tempat teraman dan ternyaman bagi anak kita. Itu terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya.
selanjutnya kita bisa tanya jawab gitu ya Bu Vika. Ada yang sudah menulis 3 pertanyaan ya. Ini slide terakhir. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat apa yang bisa saya hadirkan tadi. Monggo Bu Vika bisa dipandu tanya jawab. Saat ini kita akan menginjak ke acara selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki unek-unek ingin bertanya, waktunya masih 30 menit, jadi nanti kita insya Allah selesai jam 11. Mungkin sembari menunggu putra-putrinya selesai sekolah, J. Monggo siapa yang mau bertanya, J, dengan Ibu Bu Barina, J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, benarkah anak Down syndrome pikirannya masih anak-anak tetapi tubuhnya sudah berubah? Akhir-akhir ini umur anak 18 tahun sudah berubah tubuhnya, kadang-kadang pegang susu, kadang-kadang pegang alat kelamin, terus sekarang menjadi malas, disertai ngomong seperti menghayal gitu. Dan ketiga, apakah anak Down syndrome bisa hamil? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ulangi Bu Mila untuk kesimpulan pertanyaan dari Bu Barina. Dari putranya putri J, berarti autis atau Down syndrome? Down syndrome J. Jadi apakah di usia 18 tahun itu anak saya bisa hamil? Terus yang pertama, kemudian yang kedua tadi sudah mulai megang payudara seperti itu ya, itu bagaimana cara mengedukasinya seperti itu ya Bu? Ada satu lagi tadi yang pertama Bu? Ngomong sendiri. Suka berhayal, berimajinasi. Mungkin putrinya dipegangi HP ya, gadget ya. Nah mungkin membayangkan gitu ya. Nah ini bagaimana cara istilahnya mengedukasi supaya anak bisa memahami seperti itu. Mungkin Mbak Mila langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi remaja putri yang Down syndrome gitu ya. Tadi disebutkan antara pertumbuhan fisiknya udah gede gitu ya, tapi mentalnya masih seperti anak-anak gitu. Ini memang khas anak DS Ibu gitu. Anak Down syndrome tadi kalau di sebelumnya Prima, jadi ada hambatan-hambatan intelektual, fisik, adaptif, dan sampai ke usia mentalnya gitu. Jadi ini hal yang perlu kita pahami bersama ya. Kondisi yang Allah berikan, Tuhan berikan pada anak-anak DS memang ada hambatan. Kalau tubuhnya, fisiknya itu normal, J, tubuhnya ya berkembang normal sesuai usia, tetapi secara mental age atau usia mental, kemudian psikologis, kemampuan-kemampuan intelektual, adaptif dan sebagainya memang ada hambatan begitu Bu. Gitu. Nah, sehingga tadi ya perilaku-perilaku yang Ibu sebutkan seperti pegang-pegang payudara, itu payudaranya siapa yang dipegang? Oh, payudaranya sendiri. Berubah, J, sudah besar gitu ya. Terus yang Ibu lakukan apa kalau dia pegang payudaranya? Diberitahu, nggak boleh, ya. Iya. Nah, ini yang tadi saya aturakan ya Bapak Ibu, bahwa anak-anak dengan hambatan atau anak kebutuhan khusus ini tantangannya di situ gitu ya. Dia secara sensasi yang saya mungkin di payudaranya ada sensasi gatal atau ada rangsangan tertentu di payudara sehingga pengennya dipegang gitu. Nah, kalau pada anak-anak atau kita pada umumnya mungkin diberitahu atau caranya supaya mengelola rangsangan di payudara itu mungkin bisa gitu ya dengan mudah diberitahu. Tapi anak-anak dengan DS ya harus diberitahu bahwa itu tadi balik lagi, apakah anak diajari untuk memegang payudaranya di ruang privasi
ruang pribadi di kamar biar nggak malu tadi, atau nggak boleh sama sekali. Kira-kira gimana? Mungkin selain yang ibu tangkap, selain payudara, mungkin dia juga pernah pegang-pegang alat kelaminnya. Iya juga ya Bu, gitu. Mari kita diskusikan. Mana yang lebih aman, bersih dan sehat? Bunda mau berpendapat? Dialihkan ke permainan. Perhatiannya, oke. Dialihkan. Kira-kira kalau dialihkan mengurangi rangsangan di tubuhnya nggak? Bu Titik, silakan Bu Titik. Mungkin mengurangi tapi hanya untuk sementara waktu. Kalau kita ngomong kita dulu, kalau kita dulu ketika masih remaja seusia 18 tahun, kalau muncul libido, apa yang kita lakukan? Kalau bagi yang normal, bapak-bapak dulu ya, nanti ibu-ibu. Dulu ketika kita remaja, ketika muncul libido di area alat kelamin atau payudara, apa yang kita lakukan, Pak? Gantung. Ya, tergantung. Kalau kita mengikuti norma agama ya kita berusaha untuk bagaimana caranya yang terbaik. Dan, jadi kita melihat dari apa yang menjadi norma kita. Jadi seandainya seperti apa yang disampaikan tadi ya dialihkan, maksudnya dialihkan secara entah ke kemana yang terbaik buat anak-anak kita, karena kita punya norma adat, norma agama dan lain-lain, dan untuk anak-anak itu kita yang tahu berkebutuhan seperti apa, kelebihannya seperti apa, kita yang tahu. Yang terpenting kita berusaha untuk anak kita itu untuk mengenai seks ini kita arahkan yang terbaik. Jadi sembarangan. Sepakat pada poin bahwa kita punya norma agama, norma sosial, norma moral dan seterusnya. Dan di Islam gitu ya Pak, itu nggak boleh ya Pak, misalnya diajari untuk masturbasi atau onani gitu. Tapi yo piye gitu. Kalau pada kita secara umum mungkin normanya tahu, tapi dilakukan nggak Pak kira-kira? Tidak Pak. Kita kan punya agama dan kita juga bisa berkonsultasi dengan guru kita. Karena ada istilahnya amalan atau apa yang buat doa anak-anak kita. Yakin. Ya, boleh ya jauh ini. Boleh banget Pak. Pendekatan doa agama supaya kita terjaga gitu ya. Karena ini anugerah dari kuasa. Iya. Apapun dia milik beliau. Milik Allah, jadi iya. Kembalikan saja Kembalikan kepada yang ngasih gitu ya Pak. Luar biasa. Gimana Bunda? Oke, baik. Oke. Pak Sinten menjawab. Pak Edi tadi menyampaikan kalau ini umum dulu gitu ya, bahwa bisa dibekali dengan nilai-nilai agama, sehingga ketika ada dorongan di dalam tubuhnya gitu ya, sama kan sebenarnya dorongan itu kayak dorongan lapar, dorongan ngantuk gitu ya. Kalau itu ya lapar ya makan makanan yang sehat, makanan yang halal, yang benar, bukan hasil mencuri, bukan hasil mengambil milik orang lain gitu ya. Ngantuk ya tidur di tempat yang nyaman, di tempat kita sendiri gitu. Sama kan sebenarnya dorongan itu gitu. Nah, kalau pada anak-anak pada umumnya gitu ya, pembekalan agama bisa, pengalihan dengan olahraga, dengan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler bisa gitu ya. Atau ada juga yang kemudian melanggar, gitu nggak Pak Julius? Ya sudah dituruti lah libidonya, dorongannya gitu ya. Klien saya ada gitu ya, dituruti dengan nonton YouTube yang ada itu bisa memuaskan dorongannya. Karena memuaskan tadi, kalau lapar ya makan, ngantuk ya tidur, capek istirahat, itu kan pemuasnya, penawarnya. Ya kalau ada dorongan libido, penawarnya macam-macam, dialihkan, dia nonton aja atau masturbasi bisa kayak gitu. Itu. Nah, bagaimana dengan ABK gitu ya? Itu yang menantang. Tadi Ibu menyampaikan nggak mudah memberi pemahaman agama, gitu.
jadi rutinitas. Ya, dibawa ke dalam rutinitas gitu. Tapi kalau sudah kejadian gimana? Seperti Putri Ibu tadi ya, sudah pegang-pegang payudara, pegang-pegang alat kelamin gitu. Jo, gimana? Ada yang punya best practice atau pengalaman baik mendampingi putra-putri berkebutuhan khusus yang sudah cara memuaskan dorongannya dengan memegang anggota tubuhnya sendiri, terus diberi pemahaman oleh orang tua dan itu berhasil? Ada yang mau berbagi? Mungkin justru dari kita saling belajar dari forum ini kita kaya akan informasi. Pak Luci ada? Putra saya 14 tahun. Laki-laki Bu, udah cenderung sunat 12 tahun Pak Ines. Kami bisa dengan karena kan sunat itu tidak dapat BPJS. Kalau kemarin ada teman juga sekitar 7 juta. Karena memang juga ada yang sunat biasa, anak Down syndrome di keluarga kita ada nih. Tapi kami milih yang bisa karena tidak dulu ya, karena mau BPJS. Nanti ada strateginya. Karena tidak ada kaitan dengan itu Bu. Setelah sunat kan hormonal mulai turun gitu kan, sering pegang-pegang terus. Nah, mungkin kata kuncinya orang tua harus selalu mengawasi melekat. Karena tadi itu juga di akhir juga kembali ke orang tua. Kalau kita nggak boleh lino, nggak boleh sedikit aja melepas kita. Memang kata kunci bagi orang tua kita harus cuek, harus selalu mau cuek, selalu apa yang dilakukan walaupun kita nggak pernah menulis saya larang. Di sekolah pun dia kadang-kadang bukan tentang apapun. Mungkin karena dorongan-dorongan itu saya selalu nggak boleh. Kita berperang melawan dengan waktu terhadap anak kita. Kalau kita lengah dalam satu hari nggak ketemu anak kita nggak tahu melakukan apapun. Makanya kuncinya kembali ke kita. Kita mau nggak mengawasi anak kita setiap saat. Apapun yang dilakukan harus kita cuek. Menurut kita nggak benar, ya kita nggak boleh. Langsung dan terus menerus itu proses. Dia pegang setiap saat waktu aktivitas pegang kondisi saya bilang nggak boleh. Kalau dia melihat saya, dia langsung begini. Setiap saat saya selalu begini. Sampai kapan saya tidak tahu itu. Dia pegang itu. Apakah itu dia mau menang atau tidak saya tidak tahu. Tapi begitu dia pegang, saya larang. Apapun yang dilakukan, dia punya adik perempuan itu insya Allah sampai ini tidak pernah seperti itu perempuan. Cuma satu lagi melihat wanita cantik, dia sangat malu. Sangat malu. Saya tanya boleh Bu, tanya boleh nggak? Nah, ada kejadian anak-anak Down syndrome mungkin orang tuanya ada di sini nggak ya? Itu cepat ditulis di media online. Menurut kami dia jatuh cinta. Yang cewek sudah keluar payudaranya, sudah remaja, yang cowok juga sudah SMA. Mereka saling jatuh cinta. Ternyata kok tiba-tiba ada cowok lain lagi, jadi kayak triduan, ceweknya satu, cowoknya dua. Nah itu mungkin perlu solusi karena kami selalu bertemu dengan keluarga ini dan anak-anak putra putri itu. Saya bilang ke orang tua, ayo kita memaksimalkan ini karena itu bisa kita selalu mengalami itu. Nah itu terus seperti itu karena itu benar-benar cinta itu bahkan ditulis di media online bahkan dari orang tuanya ini harus difasilitasi kalau anak itu mau menikah. Ini saya selalu mengatakan itu kan di luar negeri ada 2 orang Down syndrome menikah punya anak seorang dokter yang normal itu di Amerika. Di Indonesia kami belum pernah mendengar yang betul-betul bisa menikah. Gimana tuh Bu? Terima kasih Bapak. Ajang parenting class seperti ini ternyata sangat positif ya, Bu Vika dan ibu-ibu guru bisa bertukar best practice atau praktek baik. Tadi bagus sekali pengalaman Pak Ludi untuk putranya. Tadi ya Bu, pengawasan, kuncinya di pengawasan. Bagaimana kita sebagai orang tua terus memberikan pendampingan setiap hari gitu. Tambahan sedikit mungkin nggak bolehnya itu yang mungkin perlu dibantu dengan aktivitas penggantinya Pak, supaya yuk aku nopo dan gitu. Itu yang kita perlu saya tambahkan sedikit ya. Kaitannya dengan kalau secara hormonal itu kan memang kalau pada laki-laki kan produksi sperma kan ya memang sudah rutin ya Pak ya. Karena sudah aktif hormonnya, ya dia akan harus dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya kan melalui mimpi basah secara ejakulasi alaminya. Nah, kalau yang saya pahami bahwa supaya tidak istilahnya tidak terlalu
tinggi gitu ya, bisa aktivitas olahraga gitu ya. Untuk anak-anak laki-laki maupun perempuan, aktivitas olahraga itu jadi sperma yang tidak dikeluarkan itu akan diserap kembali oleh tubuh dan dikeluarkan melalui keringat gitu, secara teorinya, secara mekanisme tubuh yang Allah sudah cipta. Maka kalau kembali ke pertanyaan Bapak, gimana fasilitasinya terutama untuk anak DS ini dipotong sih ya Pak ya, sama Kiki ya, komunitasnya. Memang diskusi ini sangat panjang karena memang faktor yang perlu dipertimbangkan kan ketika punya anak dan nanti bagaimana keturunannya gitu ya, perawatan dan kekhawatiran mungkin akan DS juga gitu. Ini dulu juga menjadi diskusi. Pastinya faktor orang tua yang misalnya memutuskan untuk dinikahkan. Nah, berarti bagaimana kesiapan kedua pihak keluarga ini dalam merawat si misalnya nanti punya anak gitu. Yang itu juga harus dibantu didampingi dalam proses pernikahan, nanti misalnya mereka melakukan hubungan suami istri, yaitu itu keluarga lah yang mempertimbangkan faktor-faktor selain rasa suka dan pernikahan ini sendiri gitu, ekonominya, kemudian kesiapan kan DS juga macam-macam ya, kesiapan DS itu sendiri, anak-anak dengan DS kan macam-macam, sehingga keputusan itu harus disempuyung gitu ya dua keluarga. Apakah keputusan menikah ini lebih baik daripada tidak menikah, apakah yang tidak menikah lebih baik gitu. Maksudnya begini, apa yang saya aturkan ini sebenarnya dalam konteks pernikahan pada umumnya gitu ya, remaja-remaja yang saya dampingi yang misalnya masih usia sekolah tapi sudah hamil gitu ya, itu seperti ini diskusinya gitu. Sehingga memang lagi-lagi unsur atau komponen orang tua ini menjadi kunci. Yang mau pertanyaan ibu nyun sewu, apakah anak DS bisa hamil? Saged. Iya, bisa selama memang tidak ada permasalahan di organ reproduksinya gitu. Itu ya Bu. Mungkin Bu Prima mau nambahin tentang maternity anak DS. Ini Bu Prima ini ahlinya maternity. Monggo Bu, anak DS bisa hamil nggak Bu? Jadi Bu Mila, kalau dari kami ilmu maternitas atau ilmu tentang ibu hamil, remaja, terutama remaja perempuan ini, selama memiliki organ reproduksi yang baik, sehat, tetap dia akan bisa hamil. Jadi semuanya sebenarnya secara fisik itu perkembangan tubuh anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus itu semuanya sama. Nah, jadi organ-organ di dalam termasuk vagina, ovarium itu tempat keluarnya telur, rahim untuk mengandung, tempat bayinya nanti tumbuh itu tetap sama semua. Jadi mau DS, mau autis, mau apapun itu selama dia organ reproduksinya baik dan sehat dia bisa hamil. Gimana? Sama-sama DS. Yang laki-laki DS, yang perempuan DS gitu ya. Sama Bu, sama. Yang laki-laki kan pertumbuhan, kalau yang perempuan itu diawali dengan adanya menstruasi atau haid. Itu penanda pertama perempuan dewasa nih, atau bisa menghasilkan sel telur. Kalau pada laki-laki itu menghasilkan sel sperma. Jadi kalau yang DS laki-laki dia sudah mimpi basah, yang DS perempuan sudah menstruasi, berarti kedua-duanya misalnya ada qadarullah ya, takdirnya Allah harus menikah atau sama-sama suka, misalnya tidak didampingi dengan baik, kedua-duanya ini misalnya terlena atau bagaimana ya bisa hamil. Jadi semuanya sama. Anaknya apakah DS atau tidak gitu ya. Nah ini lagi-lagi ini banyak faktor Ibu ya. Apakah anak yang orang tuanya dua-duanya DS, apakah nanti anaknya DS? Bisa iya, bisa tidak. Ini kan semuanya ketentuan dari Allah, dari Tuhan ya. Bahkan ada yang orang tuanya dua-duanya normal, memiliki anak yang DS atau anak yang autis, itu juga bisa. Tetapi
mungkin Bumila nih yang banyak pengalaman nih orang tua yang dua-duanya punya kebutuhan khusus, nanti anaknya seperti apa mungkin Bumila yang lebih banyak menjumpai. Tetapi kalau saya secara keilmuannya itu bisa iya bisa beda. Kalau mau yang berangan-angan, saya dulu pernah lihat film saya lupa film apa, dari negara Cina kalau tidak salah, itu aktornya namanya Femau, kalau mungkin Bapak Ibu pernah menyusani, itu juga DS, saya kurang tahu DS atau autis, istrinya juga sama, kebutuhan khususnya sama, ternyata anaknya lahir normal. Gitu. Jadi itu semuanya dikembalikan ke Tuhan gitu Allah. Kata Ibu? Terima kasih Bu Prima, bagus sekali ya. Tambahan sedikit ya Bu Vika. Sebenarnya kalau DS itu kan permasalahannya kan sejak di kandungan di pembelahan kromosom ya. Kromosomnya saat pembelahan pertemuan sel sperma dan sel telur itu belahnya itu yang Allah itu yang benar-benar haknya Allah gitu ya. Kenapa? Dalam sudah kersane Gusti gitu ya. Pembelahannya itu tidak normal gitu sehingga lahirlah DS. Nah, yang faktornya banyak gitu ya, faktor kenapa anak DS itu memiliki Down syndrome itu kan faktornya banyak. Salah satunya keturunan memang gitu. Nah, kalau tadi sepertinya ada terus anak saya DS, nanti kalau menikah dengan DS bagaimana gitu. Ya tadi kalau dari beberapa contoh ada juga sih yang tidak DS gitu ya. Tapi yang kalau saya lebih pada tadi yang saya aturkan sebelumnya bahwa pertimbangannya lebih ke kesiapannya jika menikah. Seperti yang tadi itu, apakah karena punya hambatan dalam rawat diri, dalam kecakapan, 10 adaptif tadi, 10 ini dirinya sendiri belum bisa enggak untuk pasangannya, untuk anaknya gitu. Sehingga itu yang perlu dipertimbangkan oleh keluarga. Mungkin ada anak-anak DS yang dari 10 kecakapan, 6 cakap kok bisa, ini berarti mungkin. Tapi ternyata 10-10-nya nggak cakap untuk dirinya sendiri saja dulu gitu. Jadi kembalikan lagi ke kondisi. Oke? Sepertinya acara sudah hampir selesai, tapi sepertinya diskusinya kalau diperpanjang lagi lebih menarik lagi begitu aja Bapak Ibu. Ya semoga ada kesempatan lagi kita bisa berkumpul kembali untuk belajar sharing terkait tentang mungkin kesehatan reproduksi seperti itu J. Baik, mungkin sebelum acara kita tutup, saya akan memberikan sedikit nanti apresiasi kepada Bapak Ibu yang aktif untuk bertanya. Yang pertama Bapak Julius dan Pak Ludi, mungkin mohon disampaikan, mungkin bisa untuk istrinya Pak Julius dan Pak Ludi. Kemudian tadi ada Ibu Titi, Bu Prima, Bu Titi yang ada di belakang yang cantik pakai kaos pink. Mana sih? Yang tadi aktif bertanya. Kemudian Mbak Rina tadi sudah Bu Nana, halo, siapa namanya Naura, cantik. Masih ada berapa Bu Prima untuk Pak Edi yang mana ya mungkin bisa untuk oleh istrinya Pak Edi ada centang nasi. Masih ada beberapa. Mungkin di antara Bapak Ibu berkenan untuk memberikan review untuk kegiatan hari ini. Monggo untuk memberikan apa istilahnya kesan atau pesan untuk kegiatan hari ini, monggo dipersilahkan. Jadi usul parenting itu kan kelihatannya panjang. Ini baru mungkin dari 100 halaman baru halaman kedua. Itu baru sepakat. Saya usul Ibu Kepala, mungkin parenting kita khususkan dibagi per usia. Ini sangat bagus sekali. Sudah berjenis difabel, autis dengan Down syndrome. Saya usul lagi Ibu, mungkin Ibu tidak berkenan tulang ke SMP Negeri Kuningan, jangan bosan Ibu. Kami perlu sekali informasi itu, mungkin dipilah-pilih Ibu, mungkin usia 12 sampai 17. Karena saya yakin
kalau kita dalam kelompok lebih kecil lagi, diskusi akan lebih menarik karena semua teman-teman Bapak Ibu bisa segmennya ya mengeluarkan undang-undang. Karena kami perlu sekali masukan seperti ini karena ilmu kami terbatas, terutama dalam pendidikan sektor terbatas kami. Karena bagian sangat penting sekali usul benar-benar secepatnya Bu dari parenting per usia per jenis, misalnya 12 sampai 15 tahun gitu, mungkin tingkat SMP. Karena permasalahan itu beda-beda jadi spesifik. Kalau hari ini matur Ibu banyak pencerahan, saya sampai 4 lembar mencatat karena saya lemah untuk mengingat. Saya catat insya Allah bermanfaat. Matur nuwun berkah untuk kita semuanya. Nuwun Pak Ludin berarti tadi masih ada berapa Bu Prima? 4. Untuk 4 mungkin Bapak Ibu ada yang ulang tahunnya tanggal 2 April? Ada banyak? Ada banyak Bapak Ibu? Anaknya boleh 2 April ada? Oke, dikasih sama siapa? Namanya siapa Cahayu? Akila, oke. Perlu diketahui Bapak Ibu, jadi tanggal 2 April itu adalah Hari Autis Internasional. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ada nggak Bapak Ibu atau putranya yang lahir pada tanggal 21 Maret? Ada buatan tanggal 21 Maret, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau tanggal 21 Maret itu adalah Hari Down Syndrome Internasional. Oke, masih ada berapa tuh Prima? 3. Baik, kalau 3 mungkin saya akan berikan penghargaan pada yang tadi datang paling pagi ya. Di absen 1 sampai 3. Yang pertama ada Ibu Triana, masih ada di tempat Ibu Triana? Oh, yang kedua Ibu Martini. Ibu Martini masih ada di tempat? J. Yang ketiga adalah Ibu Isfana. Ada Ibu Isfana? J. Terima kasih Bapak Ibu atas antusiasmenya. Untuk hari ini mungkin sedikit saya memberikan kesimpulan untuk kegiatan hari ini bahwa pendidikan seksual pada anak-anak, terutama anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu sangat penting dilakukan J, karena merupakan bekal kita untuk menghadapi anak-anak nanti menjadi remaja yang bahagia seperti itu. Dan satu hal lagi yang tadi disampaikan Bu Mila, hal ini juga mendasar sekali untuk mencegah anak-anak kita menjadi korban kekerasan seksual. Mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Insya Allah di kesempatan lain waktu nanti kita bisa berkumpul kembali dengan tema yang berbeda. Begitu C Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya adik-adik mahasiswa minta tolong di-sharekan kembali kuesioner untuk evaluasi kegiatan hari ini. Sebelum Bapak Ibu beranjak dari tempat, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kembali sebagai evaluasi 5 menit saja ya Bapak Ibu, mohon dibagikan. Saya tutup ya kegiatan hari ini. Saya sebagai pembawa acara yang tadi pagi sampai siang ini mendampingi Bapak Ibu semua. Mungkin kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sebelum kondur karena sudah siang, semoga apa yang sudah kita dapatkan tadi insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu semua, dan semoga di kesempatan lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda.